Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia Nursalsabila. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan gizi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai ketertinggalan budaya. Kulturek adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Kulturek juga dapat terjadi jika ada perbedaan taraf kemajuan antara berbagai daerah dalam suatu kebudayaan. Secara terminologi kebahasaan, istilah kulturek diciptakan oleh William F. Ogburn pada tahun 1992 di dalam bukunya yaitu Social Change with Respect Cultural to Original Nature. Menurut sosiologi, kulturek adalah jangka waktu perkembangan teknologi baru terhadap budaya masyarakat. Konsep cultural lag mengacu pada kecenderungan dari habit sosial yang dimiliki masyarakat dan pola-pola organisasi sosial yang tertinggal lebih jauh di belakang terhadap inovasi kebudayaan material. Cultural lag juga terjadi ketika ada tingkat perubahan yang tidak seimbang antara bagian-bagian budaya yang berbeda yang menyebabkan kesenjangan antara budaya material dan non-material. Selanjutnya ada beberapa contoh ketertinggalan budaya. Yang pertama ada penemuan vaksin, rekayasa genetika, dan pembelajaran daring selama COVID-19. Budaya memiliki dua aspek. Yang pertama ada material dan non-material. Material mengacu kepada bagian budaya yang lebih nyata, non-material mengacu kepada nilai yang tidak berwujud seperti bahasa, norma, dan lain-lain. Kulturek juga bisa diartikan sebagai cara berpikir yang cenderung lebih lambat dibanding teknologi. Perubahan kebudayaan, contohnya pertanian tradisional berganti menjadi pertanian modern, dan dampaknya para petani tradisional kehilangan pekerjaan. Kemudian pendorong perubahan kebudayaan adalah adanya unsur kebudayaan yang mudah berubah seperti teknologi dan ekonomi. Berikutnya ada culture shock, yaitu guncangan budaya atau kejutan budaya. Culture shock mengacu pada perasaan ketidakpastian, bingung, dan kecemasan yang dihadapi oleh seorang karena budaya yang berbeda. Perubahan kurikulum pendidikan di mana dampak dari perubahan tersebut dirasakan oleh para siswa, guru, dan orang tua wali. Adapun ketertinggalan budaya kaitannya dengan masalah gizi, apakah dengan teknologi membuat kita semakin malas? Nah, berikut ada contoh beberapa teknologi yang memudahkan di masa sekarang, yaitu ada handphone, Gojek, rice cooker, atau GoFood yang biasa digunakan di masa sekarang. Kemudian hubungan antara kulturek, ketertinggalan budaya, dengan masalah gizi. Kekurangan gizi bisa disebabkan karena keterbatasan teknologi yang ada di daerah tersebut atau kemiskinan di suatu negara sehingga membuat orang-orangnya kekurangan gizi. Peningkatan gaya hidup pada masyarakat tertentu menyebabkan perubahan pola makan dan berimbas kepada kurangnya aktivitas fisik tertentu yang menyebabkan pada masalah gizi, yaitu obesitas atau kegemukan dan stunting. Berikutnya ada pengaruh perubahan budaya terhadap masalah gizi. Hal-hal yang mempengaruhi gizi di Indonesia bisa berupa gaya hidup, teknologi, budaya, dan lingkungan keluarga. Kebiasaan makan juga mempunyai hubungan dengan agama, satu, dan yang lainnya. Contoh, seorang muslim dilarang mengkonsumsi daging babi, hewan yang bertaring, darah, dan hewan yang hidup di dua alam. Beda halnya dengan Bali. Di Bali boleh mengkonsumsi daging babi tetapi tidak diperkenankan mengkonsumsi daging sapi. Agama Buddha yang hanya memakan sayuran dan tidak mengkonsumsi daging hewan. Selanjutnya ada permasalahan gizi yang terjadi di negara Indonesia. Masalah gizi di Indonesia adalah negara berkembang dan Indonesia masih mempunyai kekurangan dibandingkan negara maju, khususnya di bidang kesehatan, yaitu soal gizi. Indonesia memiliki dua masalah gizi. Yang pertama kelebihan gizi atau obesitas, dan yang kedua ada kekurangan gizi atau stunting. Masalah di kota-kota besar biasanya adalah kelebihan gizi atau obesitas, dan masalah di desa-desa pelosok yang tertinggal biasanya adalah kekurangan gizi atau stunting. Contoh kekurangan gizi di Indonesia yaitu yang terjadi pada balita, yaitu mengalami stunting. Menurut World Health Organization,
Indonesia adalah negara ketiga dengan jumlah stunting tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia itu pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan jumlah kondisi 36,4%. Berikutnya ada permasalahan stunting dan masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Stunting juga termasuk masalah yang sangat serius di Indonesia. Masalah gizi menyebabkan tingkat kecerdasan yang rendah dan kualitas SDM yang rendah. Masalah stunting di Indonesia mempunyai dampak serius jangka pendek terhadap mortalitas bayi atau balita. Masalah jangka menengah terkait dengan intelektualitas dan kemampuan kognitif yang rendah. Masalah jangka panjangnya terkait kualitas SDM dan masalah penyakit regeneratif di usia dewasa. Masa 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa yang sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak hingga dewasa. Masa 1000 hari pertama kehidupan terdiri dari 270 hari masa kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama di kehidupan. Mengenai stunting, definisi dari short pendek dan stunting adalah gagal tumbuh merupakan masalah kesehatan yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang tidak sama. Kekurangan gizi pada masa kandungan juga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan otak dan organ terganggu sehingga lebih berisiko terkena diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung. Hasil riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, lebih dari separuhnya memiliki angka prevalensi stunting di atas rata-rata nasional. Di daerah istimewa Yogyakarta sekitar 22,5%, di Nusa Tenggara Timur sekitar 58,4%. Hal ini disebabkan karena ketimpangan dan pembangunan yang tidak merata. Stunting juga menyebabkan penurunan ekonomi dan produktivitas pasar kerja sehingga mengakibatkan hilangnya 11% gross domestic product sehingga mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20% dan mengurangi 10% total pendapatan hidup dan menyebabkan kemiskinan antar generasi Indonesia. Tentunya tidak tinggal diam untuk mengatasi masalah stunting. Salah satu upaya adalah terlihat dari turunnya prevalensi stunting dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018. Tapi hal ini masih jauh dari yang ditargetkan. Adanya perubahan angka stunting. Angka prevalensi stunting di Indonesia tahun 2020 menjadi 26,92%. Penurunan angka stunting diprediksi sebesar 0,75% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 27,67%. Stunting juga bisa disebut sebagai kondisi di mana balita memiliki tinggi di bawah rata-rata, bisa diakibatkan karena asupan gizi yang diberikan dalam waktu yang panjang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Presentasi stunting di Indonesia yang lebih tinggi dibanding dengan jumlah negara di Asia Tenggara. Vietnam 23%, Filipina 20%, Malaysia 70%, Thailand 16%. Dan provinsi dengan stunting tertinggi di Indonesia adalah Sulawesi Barat 39,7% dan NTT 38,7%. Prevalensi angka stunting pada balita. Pendidikan juga mempengaruhi terhadap masalah gizi, contohnya kekurangan edukasi inisiasi menyusui dini. IMD menjadi langkah terpenting untuk memberikan gizi terbaik. Menurut Kemenkes RI, ada 3 kelompok permasalahan gizi di Indonesia yang sudah terkendali. Masalah gizi yang belum terselesaikan, masalah gizi yang sudah meningkat dan mengancam kesehatan masyarakat, emergensi. Berdasarkan survei status gizi balita SSGBI tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.